Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Thumma ila dirsyah wa billah nafa'ana Allah bi ulumihi ma fid darain amin ya rabbal alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة الله المقربين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa baraka fina wa fikum asma'in. Mari kita lanjutkan surah An-Nisa ayat yang ke-17 dan 18, dua ayat 17 dan 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah ila akhiril ayah. 17 dan 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بمراده. إنما التوبة على الله. Innama taubatu, sesungguhnya bertaubat itu, 'alallah, kepada Allah. 'Alallah, kepada Allah. Innama taubatu, sesungguhnya bertaubat itu, 'alallah, kepada Allah. 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 '
'alallahi, hanyalah di sisi Allah. Ay allati kataba ala nafsihi qabulaha bifadlihi. Ay allati kataba, yakni yang telah mewajibkan Allah ala nafsihi, atas dirinya Allah, qabulaha, menerima taubat, bifadlihi, oleh sebab karena anugerahnya. Jadi taubat itu hanyalah di sisi Allah. Ini yang dimaksud Allah di sini, allati kataba ala nafsihi qabulaha. Allah itu mewajibkan atas dirinya agar menerima taubatnya seorang hamba. Jadi inilah, jadi apa hukumnya Allah di dalam menerima taubat hambanya? Ya, ini jawabnya itu wajib. Wajib secara naqli, secara syar'i, tapi jaiz secara aqli atau akal. Dalilnya mana ini? Ay allati kataba ala nafsihi qabulaha. Allah itu mewajibkan atas dirinya agar menerima taubat dari hambanya itu oleh sebab apa? Bifadlihi, anugerahnya. Makanya di dalam sifat salah satu asmaul husna, nama Allah itu At-Tawwabu, ya. At-Tawwabu itu maha yang menerima taubat. Artinya apabila Allah itu tidak menerima taubat hambanya, berarti Allah tidak punya asma At-Tawwab. Ada namanya Al-Ghafuru, Allah itu maha mengampuni. Artinya kalau Allah itu tidak mengampuni hambanya, berarti Allah ini tidak bersifat Al-Ghafur. Makanya di sini disebut allati kataba ala nafsihi qabulaha. Ya. Walaupun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ibarat produk itu ada diskon, tapi S dan K, syarat dan ketentuan, kan begitu. Biasanya begitu ya. Dalam promo-promo itu begitu. Diskon 50%, bahkan 50 plus 25. Tapi ada S dan K, di belakangnya ada begitu. Nah ini, Allah begitu menerima taubat apabila ya syarat-syarat dan ketentuan Allah itu dipenuhi atau terpenuhi. Makanya inilah kenapa sekalipun manusia itu pendosa seperti apapun itu tidak boleh berputus asa. Sekalipun sudah membunuh manusia, ya, dalam sebuah riwayat hadis itu 99 itu sudah dibunuh, yang ke-100-nya itu seorang pendeta dibunuh pula, jadi 100 manusia sudah dibunuh. Itu pun masih Allah memberikan pintu rahmat karena oleh sebab dia bertaubat. Jadi seperti itu. Makanya dalam asma Allah itu 99 asma Allah itu kan ya Barru, ya Tawwab, ya Mun'im, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mu'ti, ya Mani, ya Darru, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Sabur, Jalla Jalalu. Jadi termasuk ya Barru, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Mun'im, Al-Muntaqim. Al-Bar At-Tawwab. Tawwab ini maha menerima taubat. Makanya kalau ditanya apa hukumnya Allah menerima taubat seorang hamba, maka hukumnya wajib secara naqli. Naqli itu syar'i. Dalam syariat Allah wajib menerima taubatnya hamba. Tapi di dalam akli logik, ya, Allah menerima taubatnya hamba itu jaiz. Bisa diterima, bisa tidak, itu menurut akal karena Allah punya sifat yakni fi'lu kulli mumkinin
au tarkuhu. Nah, ini harus dipahami. Allah punya satu sifat jaiz namanya fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ibarat kasarnya terserah gue, mau aku terima ya terserah gue, mau tidak diterima terserah gue. Ya, itu ibarat seperti itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Makanya di dalam sifat-sifat Allah itu ada namanya ta'alluq. Ada namanya ta'alluq soluhi kodim, ada nama ta'alluq azizi kodim. Ini di bahasan rumit sekali dalam ilmu tauhid. Ya. Jadi hukum secara nakli Allah itu wajib menerima taubatnya seorang hamba karena Allah sendiri yang menyampaikan seperti itu. At-taubatu 'ala Allah. Ya. Jadi Allah pasti menerima taubatnya. Ya pasti diterima ya ini. Makanya. Tapi syaratnya bagaimana? Syaratnya di sini diantaranya lilladzina ya'maluna su'a, lilladzina bagi orang-orang atau orang banyak ya'maluna yang sering melakukan, ladzina orang banyak itu yang sering mengamalkan, sering mengerjakan, sering melakukan as-su'a keburukan. Ay al-ma'syiyata yakni melakukan kejahatan bijahalatin dengan kebodohan. Ay hala ya ini ay halun di sini bijahalatin sebagai hal keadaan. Jadi pas ketika orang itu melakukan keburukan itu keadaannya dalam keadaan bodoh, jahalah. Tapi yang dimaksud bodoh di sini adalah bukan ketidaktahuan, bukan. Karena orang melakukan keburukan, melakukan maksiat apabila karena ketidaktahuan, maka itu tidak dosa. Itu tidak perlu taubat. Misalkan ya, orang puasa, dia tidak tahu ya, tidak tahu kalau dirinya puasa. Tengah hari makan sepiring. Pas habis sepiring baru ingat. Ini jahalah ya, jahalah yang maknanya adalah kebodohan karena dia nggak tahu, maka dia nggak usah perlu bertaubat, dilanjutkan saja puasanya Ramadan, itu sah ya, itu sah. Atau orang melakukan satu perbuatan di mana dia nggak paham kalau itu adalah hukumnya haram, maka itu nggak perlu taubat karena kebodohan. Yang dimaksud jahalah di sini, kalau saya merujuk kepada hadis-hadis Nabi di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, yang dimaksud jahalah di sini adalah semua perbuatan maksiat ya di sini ya. Qala Mujahid wa ghairu wa ubbiru wahidin, ini kullu man asallaha khotoan au amdan, baik itu dia itu lupa atau dia itu sengaja, fahuwa jahilun hatta yanji'a anid dzunubi. Jadi yang dimaksud jahalah di sini adalah kalau saya merujuk kepada tafsir Al-Misbah, yang dimaksud jahalah di sini kelambatan berpikir dan kelambatan gerak. Nah, ini tafsirannya banyak sekali jahalah. Tapi kalau saya merujuk riwayat-riwayat hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud jahalah di sini setiap orang yang melakukan dosa itu namanya jahalah, baik itu sengaja atau tidak sengaja ya, itu semuanya namanya jahalah. Yang maknanya aslinya jahalah itu adalah kelambatan berpikir. Makanya kalau ada orang melakukan dosa itu pasti akalnya terlambat berpikir. Karena akalnya ini tidak menjangkau akibat buruknya perbuatan dosa. Ini disebut lambat di dalam berpikir. Atau bisa jadi dimaknai asli asal kata jahalah itu adalah kelambatan gerak. Dia di satu tempat maksiat, karena dia tidak cepat-cepat meninggalkan kemaksiatan itu, sehingga memaksakan dirinya melakukan maksiat. Itu namanya lambatnya dalam bergerak. Makanya dimaksud jahalah di sini adalah ay jahilina idz asaw rabbahum, yakni ya ini jahil
tatkala dia ini bermaksiat terhadap Tuhan mereka. Kalau makna jahil bahasa Indonesia itu apa? Oh, dia mah jahil orangnya. Apa? Bodoh itu Arab. Jahil itu Arab, itu bodoh. Tapi kalau bahasa kita kan begitu, dia mah jahil. Ya. Iya, pokoknya celamitan, terus usil, itu kan sama jahil semua. Makanya dalam konteks jahil di sini bukan masalah kebodohan. Karena betapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat itu justru orang-orang yang cerdas, betul nggak Pak? Orang-orang yang pinter. Bagaimana dia melakukan keburukan supaya dia itu tidak terdeteksi keburukannya, maka dengan akal pikirannya dia merekayasa keburukan-keburukan itu. Tapi ingat, tidak ada keburukan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Ya, pasti meninggalkan jejak. Jadi ingat yang dimaksud jahala di sini, pokoknya semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa itu baik khotoan au amdan, kalau dalam riwayat hadis Nabi itu baik dilakukannya dengan lupa ataupun dengan sengaja, itu namanya tetap jahil. Ya, pokoknya semua orang yang melakukan dosa itu disebut jahil. Ya, karena apa? Keterlambatan berpikir dan keterlambatan bergerak, itulah jahil. Nah ini ya. Jadi pokoknya orang yang melakukan perbuatan dosanya itu karena jahil, nah itu pasti diterima oleh Allah, pasti. Kenapa saya katakan pasti? Ini Al-Quran. Kalau Al-Quran yang janji itu nggak usah pakai insya Allah Pak. Orang yang berbuat baik, insya Allah dibalas kebaikan oleh Allah. Ini nggak pas, ya, nggak pas. Jadi kalau janji Allah nggak usah pakai insya Allah. Jelas kok janjinya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orangnya yang mendatangi satu kebaikan, Allah membalas 10 kebaikan. Jadi kalau janji Allah insya Allah nanti mentah, ini benar apa enggak ini? Kan rata-rata kalau kita ini janji terhadap seseorang, kalau pakai insya Allah itu rata-rata insya Allah itu untuk menghindar. Kan begitu? Tolong ya nanti habis asar kalau ada waktu ke rumah. Iya Pak, insya Allah Pak. Udah kita santai, udah bilang insya Allah, mau datang mau kagak. Kan begitu? Makanya ketika janji Allah disandarkan kepada insya Allah, hati-hati. Jangan-jangan ini Allah bener apa enggak? Ya, untuk keraguan. Makanya kalau janji Allah itu pasti. Makanya di sini siapapun orangnya yang melakukan perbuatan maksiat, ya, kemaksiatannya itu dilandasi dengan jahalah, ya, ini kebodohan, ini kelambatan pikir dan kelambatan gerak. Pas ketika dia melakukan maksiat kepada Tuhan, kepada Allah, thumma yatubuna, kemudian mereka bertaubat. Nah ini ya, jadi syarat dan ketentuannya itu bertaubat. Siapapun yang melakukan kesalahan, baik disengaja baik tidak, baik kecil baik besar, baik terang-terangan baik tersembunyi, yang penting thumma yatubuna, kemudian mereka bertaubat. Alladzina, mereka di sini alladzina, orang banyak tadi. Bertaubat min qaribin, ay min zamanin qaribin, dari waktu yang segera. Qarib itu waktu yang sangat dekat, segera. Melakukan maksiat, segera bertobat. Melakukan keburukan, segera bertobat. Mau itu sengaja, mau itu tidak, mau itu kesalahan kecil, mau kesalahan besar, segera bertobat. Nah ini syarat dan ketentuannya, ya. Di sini qabla ayyugharghiru, sebelum mereka itu, yughargir itu kalau makna dulu guru saya itu gelerek-gelerek. Gelerek-gelerek itu orang yang nyawanya sudah sampai tenggorokan. Apa itu namanya Pak? Ya, sekarat. Nyawa sudah sampai tenggorokan baru mau bertobat dia. Ya, enggak seperti itu. Pokoknya nyawa sebelum sampai tenggorokan dia itu bertobat. Ya, setelah melakukan keburukan, selama nyawa itu ya belum sampai kepada tenggorokan, pasti diterima oleh Allah.
pasti diterima oleh Allah. Ya, ada sebuah riwayat 4 sahabat Nabi berkumpul. Mereka sama-sama menceritakan hadis Nabi terkait tentang penerimaan taubat. Wahai sahabat, tadi Rasulullah telah bersabda, siapa orangnya yang melakukan maksiat kemudian dia bertaubat, sebelum sehari bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Sahabat yang kedua menyangkal lagi. Oh, enggak begitu, enggak. Rasulullah pernah bersabda, siapa orangnya yang melakukan kemaksiatan kemudian dia bertaubat ya setengah hari sebelum dia meninggal, maka dia ini diampuni dosa-dosanya. Itu yang benar. Sahabat yang ketiga menyangkal lagi. Oh, enggak begitu. Rasulullah pernah bersabda pula, siapa orangnya yang melakukan kemaksiatan kemudian dia itu bertaubat, ya, bertaubat sebelum 1/4 hari, sama seperti waktu duha. Waktu duha itu kan di pagi hari, 1/4 hari, maka Allah menerima taubatnya. Tadi kan pertama sehari sebelum mati, yang kedua setengah hari sebelum mati, yang ketiga 1/4 hari sebelum mati. Nah, ini yang keempat, beliau mengatakan, oh, enggak begitu. Rasulullah pernah bersabda kepada kami bahwa siapa orangnya ya yang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia ini bertaubat sebelum nyawanya sampai tenggorokan, qabla ayyughargir, ya, maka Allah menerima taubatnya. Jadi ini seperti itu, pernah ada riwayat begitu. Ya, makanya sebelum nyawa sampai tenggorokan itu diterima taubatnya. Jadi tidak langsung kita bertaubat, enggak. Walaupun kita ini masih mengulur, ya, masih ada harapan, kita tidak boleh putus asa. Makanya kenapa orang-orang yang buruk dikasih umur lama, Pak, enggak mati-mati. Orang yang buruk enggak mati-mati. Karena betapa rahman dan rahimnya Allah, Allah ngasih dia itu kesempatan agar dia bertaubat dulu, setelah bertaubat baru Allah matikan. Kalau orang baik-baik cepat meninggalnya, Pak, sakit sedikit meninggal. Karena dia udah bersih, udah saatnya Allah memanggil kembali, dia harus kembali ke hadirat Allah. Ya, ini bukan berarti kalau ingin awet nggak mati-mati banyaklah maksiat, bukan begitu. Ya. Nah, ini kalau ada di antara kita yang terpaksa banyak melakukan maksiat, kemudian kok nggak meninggal-meninggal, itu berarti betapa sayangnya Allah terhadap dia, agar Allah itu menyiapkan waktu-waktu yang khusus agar dia bertaubat. Ya, ini seperti itu. Makanya ada orang yang sampai tua padahal dia ini orang nakal. Ya, ini seperti itu ya. Makanya kalau orang-orang baik itu meninggalnya cepat, Pak. Ya, meninggalnya gampang. Orang ahli sedekah meninggalnya gampang. Orang ahli ibadah meninggalnya gampang. Terakhir tenar lagi viral di YouTube, ya, pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, Ki Haji Edi Junaidi Nawawi, dalam rapat beliau, coba bayangkan dalam rapat mungkin terasa sakit ini, dada dipegang langsung meninggal, Pak. Bayangkan betapa gampangnya. Itu dalam keadaan ibadah, lagi mikirin umat, ya, namanya rapat MUI, nggak ada duitnya, Pak, malah tekor, ya, malah tekor ibadah. Ini luar biasa. Makanya ya, orang-orang baik itu dimudahkan oleh Allah karena memang bersih, udah saatnya kembali ke hadirat Allah. Tapi kalau orang-orang jelek, karena Allah ini sayang, betapa sayangnya masih dikasih waktu, diulur-ulur waktunya agar dia bertaubat. Ya, ini. Jadi selama nyawa itu belum sampai tenggorokan, maka Allah menerima taubatnya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu sudah bertaubat kepada Allah, tapi pas nyawanya sudah sampai tenggorokan, jadi nggak diterima. Pas ketika tenggelam, dia sudah tahu, ya, sudah dinampakkan oleh Allah siksa-siksa. Jadi kalau nyawa sampai tenggorokan, itu yara maq'adahu imma finnar wa imma fil jannah. Orang itu kalau dicabut nyawanya oleh Allah, begitu nyawa sampai tenggorokan itu Allah tampakkan, Pak, layar tampak, kelihatan
Dia melihat nanti ini bakal duduk di mana dia. Apakah raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron. Taman di antara taman-taman surga atau taman jurang di antara jurang-jurang neraka. Ini nanti ditampakkan oleh Allah. Ya, hadisnya jelas. Orang yang mau meninggal ketika nyawa itu sudah sampai tenggorokan, itu Allah tampakkan, yara maq'adahu imma fil jannah wa imma finnar. Bayangkan Pak, ketika ditampakkan neraka, pasti dia melotot. Betapa takutnya dia. Sehingga meninggalnya ini dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ya, ini. Tapi orang-orang yang ahli ibadah, ahlul iman, maka ditampakkan surga, alangkah nikmatnya dia sambil tersenyum. Tidak terasa olehnya nyawa dicabut oleh malakal maut. Ya. Makanya kalau di dalam kitab-kitab hadis diterangkan betapa luar biasa nyawa dicabut, tapi khusus orang-orang yang ahli ibadah, ahlul iman itu rasa sakitnya itu tidak terasa. Sebagaimana seperti perempuan-perempuan di zaman Mesir, perempuan-perempuan lagi ngupasin buah apel, Nabi Yusuf lewat. Karena saking tajamnya pisau, dia tidak terasa yang dikupas tangannya. Karena apa? Dia melihat keindahan Nabi Yusuf lewat di depan, dia nggak terasa Pak. Yang dilihat betapa menawan dan anggun, betapa tampannya Nabi Yusuf. Setelah itu Yusuf lewat, dia baru sadar tangannya berdarah-darah. Itu semua perempuan Mesir dites. Betapa ketampanan Nabi Yusuf ini mengalahkan rasa sakit yang luar biasa. Itu nanti seperti itu para ulama memberikan analogi gambaran nanti orang-orang yang beriman, karena seberapa hebatnya nyawa itu dicabut, karena dia ditampakkan gambar surga, dia lupa betapa sakitnya nyawa itu, lupa dia. Yang dilihat itu adalah gambar itu tadi, layar di surga. Makanya ketika Fir'aun itu pas ketika ditampakkan gambar neraka, dia langsung bertobat. Aku hari ini bertobat, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kepada Tuhannya Nabi Musa, aku beriman. Tapi taubatnya sudah ditutup, udah nggak diterima oleh Allah. Karena memang nyawa itu sudah sampai kepada tenggorokan. Maka disinilah, ya. Jadi selama nyawa itu belum sampai kepada tenggorokan, ya, itu faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka orang-orang yang bertaubat selama nyawa belum sampai tenggorokan, yatubullahu, Allah menerima taubat, alaihim, atas mereka, atas ulaik, mereka orang-orang yang bertaubat selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ini ayyaqbalu taubatahum, yakni maksudnya adalah Allah menerima taubat mereka. Ya. Wa kana Allahu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, aliman, maha mengetahui, bi khalqihi, terhadap makhluknya, hakiman, lagi maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam ciptaannya. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, ya, aliman hakima. Ya, ini walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati, walaisat, dan tidaklah, ya, ini at-taubatu, taubat itu, lilladzina, bagi orang-orang, ya'maluna, yang melakukan, ladzina, yang mengerjakan, ladzina, as-sayyiati, mengerjakan keburukan-keburukan, ay adzunuba, melakukan dosa. Ini tafsiran as-sayyiat, ayidzunuba. Ya, jadi tidaklah Allah menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Ini ya'maluna, ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zaman madhi, zaman istiqbal, ya, atau zaman sekarang. Jadi selalu melakukan terus. Keburukannya banyak. Ya'maluna sayyi'at ayidzunuba, ini adalah
orang-orang yang sering kali melakukan keburukan ibaratnya sudah biasa melakukan keburukan, maksiat sudah biasa, dosa sudah biasa. Ya, makanya redaksinya memakai ya'maluna. Hatta idza hadara ahadahum, hatta idza hadara, sehingga telah datang ahadahum, kepada salah satu mereka, datang al-mautu, kematian. Dia melakukan keburukan terus, maksiat terus, dosa terus, sampai kapan? Sampai datang kematian kepadanya. Ya, ini wa akhadha fin naj'i, kemudian dia ambil, wa ukhidha fin naj'i, kemudian diambil ruhnya di dalam naza. Naza itu sakarat. Ya, kematiannya datang, maka qala, pas waktu sekarat itu nyawa sudah sampai di tenggorokan itu, maka dia mengatakan, yakni di sini tafsirannya inda musyahadati ma huwa fihi, tatkala dia menyaksikan apa-apa yang ada di dalam sekarat itu, di dalam naza. Pas datang kematian, Allah tampakkan itu apa-apa yang ada dalam sekaratnya itu, gambar-gambarnya nanti di neraka. Maka baru dia mengatakan, ini tubtul ana, ini sesungguhnya aku, tubtul ana, bertaubat sekarang. Sekarang aku bertaubat ya Allah. Ketika dia melihat neraka baru mengatakan bertaubat. Oh, nggak bisa, sudah tertutup pintu taubat. Ya, ini nyawa sudah sampai tenggorokan baru dia sadar bahwa ternyata perbuatan-perbuatannya itu adalah menjadikan dia ini penghuni neraka, ditampakkan neraka oleh Allah, sehingga dia baru mengaku bertaubat saat itu. Ini sejenak sebelum nyawanya lepas dari tenggorokan, Pak. Ini masih di tenggorokan, ya. Makanya baru dia katakan, ini itu betul anak, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun. Rata-rata sebegitu, orang-orang jelek, ahli maksiat rata-rata begitu, Pak. Ketika ditampakkan olehnya siksa-siksa, bakal tempat yang dihuni nanti di akhirat, di alam kuburnya ditampakkan oleh Allah, baru di situ dia bertaubat. Ini itu betul anak, sungguh aku itu bertaubat hari ini ya Allah. Maka kalau demikian bagaimana? Fala yanfa'uhu dzalika, fala yanfa'uhu, maka tidaklah bermanfaat dzalika, yang demikian itu. Dia katakan, ini tuh betul ana ya Allah, sungguh aku hari ini bertaubat ya Allah. Oh, nggak bermanfaat itu. Wala yuqbalu minhu, dan tidaklah diterima minhu, dari taubatnya. Satu, taubat yang tidak diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan tatkala nyawa sudah sampai tenggorokan. Nah ini ya, itu pertama, itu tidak bakal diterima oleh Allah, sudah telat, pintu taubatnya sudah ditutup. Yang kedua, taubat yang tidak diterima oleh Allah, walalladzina, dan bukan pula orang-orang banyak, yamutuna, yang telah wafat, ladzina, yamutuna, yang telah mati, ladzina, wahum, sedangkan mereka kuffarun, dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Jadi menyebutkan kafir itu nggak usah segen-segen, dalam Al-Quran begitu, kafir ya kafir. Ya, kita ini kadang-kadang masih menghormati toleransi. Oh, non muslim, kan begitu. Non muslim kayaknya kalau kafir kayaknya sangar, ekstrim, padahal sebutan dalam Al-Quran begitu. Yang kedua, taubat yang tidak diterima oleh Allah adalah taubatnya orang-orang yang ketika Allah wafatkan, Allah matikan, dia itu dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ai idza tabu, yakni tatkala dia bertaubat itu fil akhirati, di akhirat, inda muayanatil azabi, tatkala dia melihat dengan jelas siksaan itu. Ayana yu'ayinu, itu jelas di depan mata. Kalau sekarang ini kan baru ceritanya Al-Quran, nanti orang yang kafir diazab oleh Allah, baru sebatas cerita, sehingga yang tidak percaya mengatakan fiksi.
Oh, itu mah fiksi doang, itu mah dongeng, ya. Itu yang nggak percaya, nggak beriman, sehingga menjadikan dia tetap kafir. Naudzubillah. Nah, kemudian nanti ketika benar-benar dia mati, Allah tampakkan siksaannya. Makanya di dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, ya, yakni wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, oh, seandainya dulu saya jadi debu, enak bener jadi debu, nggak dihisap. Ini orang kafir ini pas ketika melihat hewan-hewan itu di hadapan Allah, ketika dihisap langsung lebur menjadi debu, Pak. Jadi langsung lebur menjadi debu. Kemudian orang kafir melihat itu, dia berandai-andai, enak bener ya, mendingan dulu saya jadi debu, enak. Itu seperti itu, ya. Kan inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pas ketika orang-orang kafir itu melihat hisab di hadapannya, siksaan-siksaan Allah, wah, dia sudah melihat, udah minder duluan. Ya, di situ dia bertaubat. Dia bertobat, baru memohon ampun. Oh ya Allah, saya percaya ya Allah. Percaya tentang akhirat, percaya tentang hari akhir, percaya tentang pembalasan. Aku bertobat ya Allah. Ya, ini. Nah, yang demikian ini la tuqbalu minhum, tidaklah diterima taubat dari mereka itu. Tidak diterima. Jadi dua taubat yang Allah tidak menerima. Yang pertama, taubatnya orang yang nyawanya ketika sudah sampai tenggorokan. Yang kedua, taubatnya orang-orang kafir yang masih dalam kekafiran tatkala dia itu meninggal atau wafat, sehingga nanti dia ini taubatnya setelah kematiannya, pas ketika di akhirat nggak bakalan diterima itu mah. Ya, jadi taubat yang diterima adalah taubatnya siapapun, ya, manusia yang melakukan keburukan atau sekalipun kekafiran, namun dia bertaubat sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Walaupun memang para ulama memberikan syarat diterimanya taubat. Kalau hakullah atau hukukullah, hak-hak yang berkaitan dengan manusia ada 3. Yang pertama adalah permohonan maaf, ngaku di hadapan Allah. Al-i'tiraf, ngaku bahwa kita ini melakukan dosa, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, al-iqla. Al-iqla itu tidak mengulangi dosa itu, benar-benar tidak mengulangi. Yang ketiga, syaratnya itu adalah menyesal, ya, menyesal atas perbuatan dosa. 3. Kalau berkaitan dengan hak-hak manusia tambah 1 lagi syaratnya, yakni dia ini harus minta ridho. Orang yang pernah kita tonjok minta ridho, orang yang pernah kita caci maki minta ridho, ya, orang yang pernah kita ambil uangnya minta ridho, dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan hak-hakul adami. Maka kalau sudah begitu, ya sudah lengkap. Ya, ini diterima, pasti diterima, ya. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Orang-orang yang tidak diterima taubatnya, ulaika, mereka itu adalah a'tadna, kami sediakan mereka, ay a'dadna, kami sediakan mereka, lahum, terhadap mereka, azaban alima, siksaan yang sangat pedih. Ay mu'liman, mu'alliman boleh, mu'liman boleh, yakni siksaan yang sangat pedih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.